Halo teman-teman, kembali lagi di Black Movies. Setelah kemarin kita membahas Iron Man 1, di mana Tony Stark yang berhasil membuat armor tempur dengan teknologi canggihnya, seperti video terakhir yang kita bahas kemarin, kali ini kita akan membahas Iron Man yang kedua. Nah, perlu kalian ketahui, video ini mengandung spoiler, jadi bagi kalian yang belum pernah nonton, mari kita simak videonya. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor, seperti yang kita ketahui, MC kita adalah Tony Stark, playboy, miliarder, pemilik perusahaan Stark Industries, lalu ada Pepper Potts sebagai asisten pribadi Tony Stark, ada Happy sebagai pengawal perusahaan Stark Industries, Rudy sebagai War Machine, Ivan sebagai villain di film ini, Natasha Romanoff sebagai Black Widow, dan Fury sebagai ketua agen dari S.H.I.E.L.D. Dan satu hal lagi, Happy Hogan yang memerankan sebagai pengawal Stark Industries, dia adalah sutradara dari film ini. Latar film ini dimulai 6 bulan setelah insiden pertarungan Iron Man dan Ironmonger di gedung Stark Industries. Tepat di Moskow, di mana Ivan yang kehilangan ayahnya sedang meneruskan proyek Arc Reactor yang ternyata itu adalah sebuah proyek yang digarap oleh ayah Tony, yaitu Howard Stark dan Anton Vanko, ayah dari Ivan. Di sini Ivan berhasil membuat mini reaktor mirip seperti punya Tony Stark. Meskipun belum sempurna, tapi Ivan berhasil memodifikasinya dengan menambahkan cambuk yang dialiri dengan listrik sehingga dapat memotong benda padat dengan mudah. Di sisi lain, Tony sedang mengadakan expo mengenai baju Iron Man-nya atas nama Stark Industries dengan mendemonstrasikan baju Iron Man yang sedang ia pakai. Di sini kita diberitahu bahwa alat yang bernama mini reaktor yang berfungsi sebagai penghalang pecahan roket untuk tidak masuk ke jantung Tony, mirisnya alat itu juga yang sekarang meracuni dia karena bahan bakar yang ia gunakan adalah palladium, dan dia sudah menggunakannya selama 6 bulan. Setelah expo selesai, Tony mengikuti sidang penentuan karena insiden di 6 bulan terakhir, pemerintah ingin mengambil alih baju Iron Man milik Tony Stark karena dianggap sebagai ancaman negara. Tapi di sini Tony menolak keras karena dia berpikir hanya dia yang pantas dan dapat mengoperasikan baju Iron Man. Sehingga Dewan memanggil Justin Hammer, pemimpin perusahaan senjata saingan Tony. Dia sepihak dengan Dewan untuk memojokkan Tony agar dia menyerahkan bajunya ke pemerintah karena dia merasa tersaingi dalam kemajuan teknologi di bidang senjata. Lalu Rudy, teman lama Tony yang menjabat sebagai letnan kolonel di militer Amerika, dia yang nantinya akan menjadi War Machine. Dia datang untuk membantu Tony dalam sidang ini dengan membela dan akan mengawasi Tony selama 24 jam. Di saat pemutaran video bahwa ada pembuatan senjata yang mirip dengan milik Tony, Tony membajak layarnya dan memutar video amatir Korea, Iran, dan bahkan perusahaan milik Hammer yang berupaya membuat senjata robot untuk menyaingi Tony, tapi semua proyek tersebut gagal. Bahkan menelan nyawa saat pembuatannya, sehingga dengan video tadi Tony lolos dari persidangan dan di bawah pengawasan Rudy. Scene berpindah saat Tony dan Happy sedang berlatih boxing. Natasha datang sebagai notaris karena kepemilikan Stark Industries diberikan kepada Pepper Potts. Lalu scene berpindah lagi ke Monaco, tempat balapan F1 sedang dilakukan. Di sana, Tony juga sempat bertemu dengan Elon Musk sebagai cameo. Kalau kalian tidak tahu cameo itu apa, silahkan freeze layar kalian. Dan saat Tony mengikuti balapan, Justin Hammer juga ada di sana sebagai salah satu tamu VIP seperti yang lain. Dan tanpa diduga-duga, Ivan dengan senjatanya masuk ke dalam arena balap dan menghasilkan balapan demi menghabisi Tony. Di situ Pepper Potts yang panik memanggil Happy dan membawa baju Iron Man yang masih dalam bentuk koper.
Pepper dan Happy juga menerobos menggunakan mobil demi memberikan baju Iron Man milik Tony. Di saat Tony terpojok karena tidak bisa melawan, Happy menabrak Ivan hingga dia pingsan. Dan di saat dia akan memberikan kopernya kepada Tony, Ivan bangun dan menghancurkan mobil milik Happy. Tapi untungnya Tony berhasil mendapatkan baju tersebut dan berduel dengan Ivan. Tapi karena teknologi Ivan yang masih kurang jauh sehingga dia tidak mampu untuk mengalahkannya. Jadi mau tidak mau dia harus menerima kekalahannya. Setelah kejadian itu, Tony sangat frustasi karena masih ada orang yang bisa membuat arc reactor seperti yang ia punya, karena yang Tony tahu cuma ayahnya yang mengetahui proyek tersebut. Dengan bantuan Jarvis, Tony mendapatkan info tentang Ivan yang ternyata dia anak dari Anton Vanko yang diasingkan Howard Stark karena niatan jahatnya untuk menguasai arc reactor sebagai senjata. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal yang digunakan sebagai sumber tenaga untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Anton Vanko bangkrut dan sakit-sakitan hingga dia meninggal. Oleh karena itu, Ivan sebagai anak Anton Vanko, dia ingin membalaskan dendam atas perbuatan Howard Stark yang menyebabkan ayahnya meninggal. Di sisi lain, karena tingkat racun yang sudah mencapai hampir 80%, Tony beranggapan bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggal. Dan untuk menikmati hari-hari akhirnya, Tony berpesta di hari ulang tahunnya dengan semaunya sendiri hingga lepas kontrol tak kendali dengan baju Iron Man yang ia kenakan. Sehingga Rudy yang sudah geram mengambil baju Iron Man yang lain dan berduel dengan Tony hingga Tony pingsan dan menghancurkan ruangan pesta Tony. Dan di saat Tony sudah sadar, Rudy yang masih mengenakan baju Iron Man, ia pergi dan menyerahkan baju tersebut kepada pemerintah. Lalu Fury, pemimpin S.H.I.E.L.D. yang sedang menyelidiki kemampuan Tony lewat Natasha, dia memberikan satu box yang berisi peninggalan-peninggalan Howard Stark. Dan berkat file-file yang ada di box itu, Tony mendapatkan rumus baru untuk pembuatan senyawa berdasarkan miniatur denah kota yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia membuat senyawa tersebut untuk bahan bakar mini reaktor menggantikan palladium yang meracuni dirinya. Dia membuat lintasan partikel berbentuk cincin dan menembakkan senyawa tersebut ke miniatur berbentuk segitiga. Sedikit info, lintasan partikel ini ada di dunia nyata, tepatnya ada di Swiss, mencapai panjang 27 km melingkar di bawah tanah. Dan singkatnya, Tony berhasil membuat pengganti dari palladium yang meracuni dirinya dengan senyawa baru yang ia buat. Lalu scene berpindah kepada Hammer Expo di mana Justin mengkampanyekan ke masyarakat tentang prototipe robot pengganti tentara baik darat, udara, dan laut. Bahkan Rudy pun muncul sebagai War Machine. Tapi di balik kesuksesan Justin dalam membuat robot-robotnya, ternyata ada Ivan yang seharusnya sudah dipenjara karena dia dibebaskan oleh Justin untuk bekerja sama dalam pembuatan robot. Karena Justin tahu bahwasanya Ivan mempunyai musuh yang sama, yaitu Tony Stark. Dan di saat Expo masih berjalan, Tony datang dengan full baju Iron Man-nya, datang menemui Justin dan menanyakan keberadaan Ivan. Karena Tony sudah mengetahui bahwa Justin bekerja sama dengan Ivan yang melarikan diri dari penjara. Dan ketika Ivan tahu bahwa Tony datang, dia langsung menyadap semua prototipe tersebut, lalu menyerang Tony dengan semua prototipe yang ada di situ, termasuk Rudy yang ada di dalam War Machine. Tony terbang keluar karena di dalam gedung banyak orang-orang yang hadir untuk mengikuti expo tersebut.
diikuti dengan robot-robot Ivan terbang mengejar Tony. Ada beberapa robot yang hancur dalam pengejaran tersebut sampai Tony terjatuh ke dalam taman karena diserang oleh Rudy yang dikendalikan oleh Ivan dari jarak jauh. Di sisi lain, Natasha berhasil masuk ke markas Ivan dan membajak sistem yang ada di situ sehingga Rudy dapat kembali mengendalikan War Machine. Namun, Ivan tidak berhenti di situ. Semua robot-robot yang lain datang untuk menyerang Tony dan Rudy. Mereka bekerja sama melawan semua robot-robot milik Ivan. Setelah mereka mengalahkan semua robot-robot itu, Ivan datang dengan memakai baju besi rancangannya sendiri yang dia buat dari perusahaan Justin Hammer. Mereka bertarung dengan sengit sampai Tony dan Rudy kewalahan karena cambuk listrik yang Ivan gunakan sudah di-upgrade dari sebelumnya menjadi lebih kuat. Dan di saat Tony dan Rudy hampir kalah, mereka saling menembakkan plasma sehingga menciptakan ledakan yang menghancurkan baju robot milik Ivan. Dan setelah Ivan kalah, Ivan ingin meledakkan dirinya dan robot-robot yang lain sehingga Pepper dalam bahaya karena ada bangkai robot yang akan meledak di sampingnya. Untungnya, Tony sempat menyelamatkannya dan mendarat di atas gedung. Di situ, Tony dan Pepper berdebat karena Pepper sudah tidak kuat lagi dengan semua kejadian yang dia alami. Tapi, Tony mampu meyakinkan Pepper kembali dan mereka Tapi sialnya, semua kejadian itu disaksikan oleh Rudy yang ternyata dia sudah ada di atas gedung itu terlebih dahulu. Dan film ditutup dengan Rudy dan Tony mendapatkan penghargaan dari pemerintah atas aksi heroik yang mereka lakukan.